Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya belum melihat suara-suaranya nih. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Gimana kabarnya Bapak Ibu semua? Ya amin, puji Tuhan, luar biasa. Saya belum melihat nih muka-muka yang sukacita. Siapa yang hari ini kita bersukacita semua? Wah, puji Tuhan, saya lihat semua tangan-tangan terangkat, kita bersukacita. Gak terasa ya, kita sudah memasuki di pertengahan tahun 2023. Ketika kita awal memasuki tahun 2023, segala ketakutan apapun, segala kengerian gitu ya. Tapi ketika kita melewatinya bersama Tuhan, semua baik. Kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup dan melihat setiap kita. Pada pagi hari ini, yuk kita mau siapkan hati kita. Kita mau sama-sama tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Yuk kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Bila hadirat Allah boleh memenuhi setiap kita, kita mau terus masuk. Yuk kita siapkan hati kita. Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hadir di bait kudusnya, saat timbang mencari wajahnya, berseru berdoa,
satu kebetulan kami ada di tempat ini. Semua karena kasih dan anugerah yang Tuhan sudah berikan buat kami. Tuhan gak pernah memandang rupa kami. Tuhan tidak pernah memandang harta kami. Tapi Tuhan melihat hati kami. Tuhan melihat hati kami. Tuhan melihat hati kami, Yesus. Tuhan melihat hati kami, Yesus. Haleluya, Yesus ya Allah. Hai jiwaku, bangunlah. Hadiratmu memenuhi kami, Yesus. Terbaselah serikon mana masih. Haleluya. Terima kasih. Kamu yang ku nampak hanya kemuliaan. Terima kasih, Yesus. Terima kasih. Hadirat kudus-Mu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Terima kasih, Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan. Penuhi baitmu, dan ku tersungkur. Saya undang Bapak Gembala untuk membuka ibadah kita pada pagi hari ini. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Hanya kemuliaan-Mu yang ku nampak tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya Kemuliaan. Amin, 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 amin. Terima kasih Bapa di surga buat segala kebaikan Tuhan, atas penyertaan-Mu kepada kami. Kalau kami boleh ada di tempat ini, adalah pimpinan dan penyertaan Tuhan sepanjang perjalanan kami. Bapa, ini kesempatan buat kami bersama-sama untuk mengagungkan, untuk mengagungkan nama-Mu, kebesaran kuasa-Mu. Biarlah Engkau berikan kami kekuatan hati dan pikiran kami untuk senantiasa bisa tertuju kepadamu. Jauhkan dari kami hal-hal yang tidak berkenan. Biarlah kiranya Roh Kudus yang diam di dalam kami, mengajar kami, membentuk kami, menjadikan kami sebagaimana yang Kau kehendaki. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan seluruh ibadah ini dari awal sampai selesai dalam pimpinan kuasa-Mu. Biar Roh Kudus boleh bekerja. Setiap orang yang datang dengan kelemahan bisa diberikan kekuatan. Yang datang dengan sakit penyakit boleh pulang dengan kesembuhan. Segala macam hal-hal persoalan yang kami hadapi, kami tahu tangan Tuhan turut bekerja bersama dengan kami. Kami tahu Tuhan, Engkaulah Allah yang hidup, bukan yang mati. Yang terus menyertai kami, membimbing, mengarahkan kami kepada hidup yang penuh dengan kemenangan. Kami menyerahkan seluruh pelayan kami yang ada di tempat ini. Urapan Tuhan boleh mengalir dan nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Yesus kami mau sambut, kami mau arahkan hati dan pikiran kami, dan kami mau buka ibadah ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang kekal. Amin. Amin. Tetap berdiri Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Saya lagi semangat nih. Shalom. Kurang panjang. Shalom. Yuk kita mau muji namaku Tuhan. Kita terpujilah namamu Tuhan. Yuk bersama. Ayo. Yuk kita mau tinggikan Dia. Dia Raja dari segala raja. Pujilah namamu Tuhan. Dan penuh kemuliaan.
terpujilah namamu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan, satu hati kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Dan membebaskan jiwa, Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk terpujilah atas dunia. Engkaulah Raja kami dan membebaskan jiwa. kami bersorak, tepuk tangan Engkau Yesus, Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Yuk beri kemuliaan Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita terus memuji Tuhan. Kita mau naikkan pujian, Dialah kekuatan kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu Ya gunung batu dan keselamatanku.
yang dikasih Tuhan. Yuk kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mungkin pujian ini baru bagi Bapak Ibu atau mungkin ada sebagian yang pernah dengar. Ini juga pujian baru yang saya baru dengar. Di dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Di dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela dengannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Saya mendengar lagu ini ketika saya lagi beribadah. Dan saat itu mama saya masuk rumah sakit. Saya menyaksikan cinta kasih Tuhan, betapa dahsyatnya Allah ya dalam hidup saya. Ketika mama saya sakit di perut lambung, saya bawa mama saya ke rumah sakit. Terus rumah sakitnya bilang kalau mama saya GERD. Biasanya kalau GERD itu disuntik langsung baik dan dia boleh pulang, diinfus boleh pulang karena sudah sehat. 2 hari kemudian mama saya kambuh lagi. Akhirnya kami membawa mama saya ke Atmajaya. Karena memang riwayat kondisi kesehatan mama saya ada di Atmajaya. Jadi kami sama adik saya ke Atmajaya. Terus di Atmajaya diperiksa semuanya karena mama saya ribut pusing dan perutnya sakit dan perutnya agak bengkak. Akhirnya semua dites, dia bilang begini, semua tesnya ini boleh pakai BPJS kecuali scan kepala. Tapi ketika scan hasil PCR nanti positif COVID, saya mesti bayar dari awal, cek semuanya termasuk scan kepala, kamar IGD dan semuanya. Saya dan adik saya bilang, kita berdoa supaya Tuhan tolong supaya mama saya hasilnya negatif. Bentar-bentar saya tanya terus karena di antigen itu hasilnya negatif. Sampai akhirnya saya menunggu lama ketika keluar hasilnya positif. Adik saya sampai bilang, Ci positif Ci gitu. Jadi saya harus membayar seluruh rumah sakit yang mama saya lakukan. Termasuk scan kepala, rekam jantung, paru-paru, tes darah, ginjal dan kamar IGD-nya semuanya. Plus infus-infus dan obat-obatan semuanya. Saya membayarnya itu dengan kartu kredit karena kami gak punya uang cash. Terus kalau tetap di sini, saya mesti menyediakan uang 1 hari 2 juta. Minimal 10 hari. Terus adik saya bilang, kita cari rumah sakit yang lain. Akhirnya jam 3 pagi itu dari Atmajaya keluar, saya pindahin ke RSPAD. Di sana hanya bisa yang cuci ginjal, katanya cuci darah kalau seandainya sampai ginjalnya kenapa-napa. Dan hasilnya memang ginjal mama saya kurang baik. Akhirnya ke RSPAD
Di sana penuh semuanya yang sakit. Ternyata pada saat mama saya COVID, di sana itu lagi sedang tinggi-tingginya nih COVID. Terus akhirnya nggak boleh masuk, dia bilang ngelihat kondisi mama saya lebih fit, akhirnya pulang. Hanya 1 hari di rumah. Mama saya begitu lagi, akhirnya kami sepakat membawa ke Sulianti Saroso. Dicek kembali ulang, mama saya hasilnya positif. Akhirnya mama saya dimasukkan ke situ dan di situ adalah dibiayai oleh pemerintah. Jadi kami nggak mengeluarkan uang. Terus ketika kita melihat biayanya yang membengkak gitu dan saya harus membayar penjaga yang jaga mama saya karena ketika masuk itu nggak boleh keluar lagi. Jadi mama saya masuk dijaga. Nah, ketika saya sedang ibadah, saya dengar lagu ini. Tuhan yang bela. Saya coba bisa nangis, Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya. Saya percaya janji Tuhan iya dan amin. Dan Tuhan tidak akan membiarkan saya menjadi ekor tapi jadi kepala. Dan bukan hanya jadi pemenang tapi lebih dari pemenang. Ketika saya ibadah di hari Minggu, terus saya ibadah pas di Gajah Mada gitu, terus akhirnya saya pulang. Tadi saya bilang, Cici rumah sakitnya udah dibayar semuanya. Saya sepeser pun tidak mengeluarkan uang. Saya percaya ketika kita dekat sama Tuhan, Tuhan yang bela kita. Jangan pernah takut. Pasti Bapak Ibu juga mungkin di dalam masalah. Tapi tetap pegang janjinya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena Tuhan ingin kita menjadi lebih daripada pemenang. Saya undang Bapak Ibu sama-sama bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini. Yesus terima kasih Tuhan. Apapun masalah pagi ini, janji Tuhan buat setiap kita nggak pernah berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Dalam segala janji Tuhan bukan buat saya pribadi, tapi buat semuanya. Percaya firman Tuhan iya dan amin. Tuhan akan menolong, Tuhan yang akan bela kita. Tuhan akan mengangkat kita lebih tinggi lagi. Yesus terima kasih. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela.
Percayalah Tuhan yang akan bela kita semua. Percayalah Tuhan yang, percayalah karena Dia peduli saudara dan saya. Percayalah Tuhan yang bela. Oh Lord Jesus, kami percaya dalam kehidupan kami, situasi apapun yang terjadi, Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau bela seluruh perkara kami Bapa. Engkau yang menangani seluruh kehidupan kami Tuhan. Bapa, beri kami kekuatan senantiasa untuk kami sanggup menjalani setiap tantangan-tantangan yang ada di depan kami. Karena kami tahu Tuhan, pada ujungnya Engkau sedang menantikan kami Bapa. Dekapanmu, pelukanmu, tanganmu yang penuh dengan kasih akan siap merangkul dan memeluk kami Tuhan. Karena Engkau Tuhan Yesus sudah merasakan Tuhan apa yang kami rasakan Bapa. Engkau merasakan bagaimana ditinggalkan Tuhan. Engkau merasakan bagaimana kesakitan Tuhan. Engkau merasakan bagaimana kesedihan Tuhan. Engkau merasakan Tuhan, bagaimana Tuhan seorang diri Bapa. Oleh karena itu Tuhan, karena Engkau sudah merasakan, maka Engkau akan menolong kami Tuhan. Untuk kami keluar Tuhan, dari apa yang kami sedang alami saat ini Bapa. Percayalah, Tuhan akan membela kita. Terima kasih Bapa. Kami mau dengar firman-Mu. Mari terus Roh Kudus berkarya. Mari terus bekerja Tuhan kepada kami di tempat ini. Supaya hati kami diubahkan. Pikiran kami, pandangan kami diubahkan oleh Tuhan. Sehingga keluar dari tempat ini Bapa. Kami menjadi murid-murid-Mu yang Tuhan akan pakai. Menjadi murid-murid Tuhan yang peduli. Menjadi murid-murid Tuhan yang kuat dalam menghadapi segala perkara Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Berbicara Roh Kudus kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Kurang kayaknya ya, kurang semangat ya. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, senang sekali pada hari ini kita bersama-sama kembali untuk dalam ibadah ini. Nah bulan ini tema gereja adalah peduli satu sama lain ya. Bagaimana kita mau belajar peduli dengan situasi kondisi yang ada di sekitar kita. Kita mau belajar bagaimana kita mau peduli satu dengan yang lain. Nah di sini ada satu ayat firman Tuhan yang saya akan bacakan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 20b. Dikatakan begini Bapak Ibu Saudara-saudari. Barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ya, Bapak Ibu jelas sekali ayat ini katakan bahwa barang siapa ya dia tidak mengasihi saudaranya, bagaimana dia bisa mengasihi Tuhan yang tidak terlihatnya. Ayat ini menegaskan keterkaitan yang tak terpisahkan antara kasih terhadap Allah dengan kasih terhadap sesama. Keduanya merupakan satu kesatuan sehingga menyatakan mengasihi Allah dianggap berdosa jika di dalam kenyataannya kita menutup mata kepada sesama kita. Bahkan kita membenci sesama kita. Sejatinya kepedulian bukan soal bicara tentang tindakan besar di luar kemampuan kita. Kepedulian didasari oleh kasih terhadap sesama yang diwujud nyatakan dalam tindakan-tindakan spontan. Yang seperti semua tindakan kepedulian yang Yesus lakukan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, di sini katakan bahwa sesama yang dicatat masalah kepedulian bukan pada kemampuan, tetapi pada kemauan kita untuk memperhatikan dan mengasihi. Kepedulian terhadap sesama bicara bukan soal kemampuan, ya, tetapi di sini bicara tentang kemauan. Waktu Yesus, ya, minggu pertama Bapak Gembala sudah menyampaikan firman Tuhan, bagaimana Yesus memberikan makan 5.000 orang. Bahkan lebih Bapak Ibu yang hadir saat itu. Di situ dikatakan tergelaklah belas kasihan Yesus. Nah di sini ada kepedulian dari Tuhan terhadap orang-orang banyak yang saat itu mungkin sedang mengalami kelaparan. Mereka capek, mereka lelah.
Dan di situ Tuhan Yesus dikatakan bertanya, menyuruh murid-muridnya memberikan mereka makan. Murid-muridnya bingung bagaimana bisa memberikan mereka makan segitu banyak orang. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Yesus bertanya, apa yang ada padamu? Lalu Yesus murid-murid katakan, ini Tuhan ada 5 ketuk roti 2 ekor ikan. Di situ lalu Yesus menghadap ke langit dan mengucap syukur dengan apa yang ada. Jadi waktu kepedulian itu terjadi, itu bukan karena kemampuan. Harus ada minimal, ini 5.000 minimal 3.000 roti baru akan tercukupi. Atau minimal harus ada 2.500, ada separuhnya. Nanti bisa dibagi 2, satu orang setengah-setengah. Di dalam kepedulian tidak bicara tentang kemampuan. Yesus memulai dari hal yang ada dalam diri kita. Tuhan memakai apa yang ada pada diri saudara dan saya hari ini. Untuk kita peduli kepada sesama. Bukan dimulai oleh kemampuan kita, seberapa kamu mampu untuk menolong orang lain. Tidak. Tapi seberapa kamu mau untuk melakukan hal itu. Sesungguhnya di dalam hati setiap orang ada kepedulian. Cuman biasanya kita lebih peduli terhadap orang yang kita kasihi dan kita kenal. Melalui kisah seorang Samaria, Yesus mau memberikan pelajaran kepada kita. Kita mengasihi, kita peduli bukan hanya kepada orang-orang yang kita kenal. Bukan hanya orang-orang dalam lingkungan yang terdekat dengan kita. Tapi bagaimana sekalipun kita tidak mengenal, bagaimana kita tidak mengetahui orang itu. Kita tetap peduli dan kita tetap mengasihi. Contoh yang sangat baik sekali adalah cerita tentang seorang Samaria yang baik hati. Dia menolong, dia gak kenal orang itu. Bapak Ibu saudara-saudara kalian. Ketika kita melihat orang tadi mulailah sadar ya bahwa sebenarnya kepedulian itu sekali lagi bukan dari kemampuan dalam diri kita. Tetapi kemampuan yang ada dalam diri kita. Saya tolong dibantu, next. Ya, Bapak Ibu, bicara tentang peduli, jika kita melihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mempunyai arti peduli itu adalah mengindahkan, memperhatikan, atau menghiraukan. Kalau kita baca tentang arti peduli hanya sebatas konteks artinya saja Bapak Ibu. Saya berpikir, oh ya sudah kalau gitu saya mengindahkan, ada orang jatuh, ada orang terperosok, ada orang tabrakan, ada orang yang susah. Ya, saya kan kata peduli di sini mengindahkan ya. Oh iya, saya lihat. Oh iya, saya memperhatikan. Oh iya, saya menghiraukan. Peduli berarti Bapak Ibu. Betul gak? Kan arti peduli itu dalam Kamus Besar tuh Bapak Ibu search. Dalam KBBI itu adalah kata peduli mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan. Ya sudah, saya liatin aja. Berarti saya sudah peduli bukan? Sudah peduli? Halo? Sudah peduli belum Bapak Ibu? Halo? Siapa yang belum angkat tangan? Lah tadi ada suaranya, nggak ada tangannya. Tadi ada yang bilang belum. Siapa yang katakan peduli itu cukup hanya memperhatikan atau hanya mengindahkan atau hanya menghiraukan? Sudah cukup, sudah pedulikah itu saudara yang namanya peduli? Belum. Boleh angkat tangan? Yang jawab belum, oh puji Tuhan. Ya, ada yang tidak gak Bapak Ibu? Memang itu sudah peduli. Ada gak yang setuju dengan itu? Oh puji Tuhan gak ada. Ada juga yang gak jawab. Gak apa-apa Bapak Ibu. Kalau kita melihat arti yang secara letterlessnya peduli, memang benar mengindahkan, memperhatikan, menghiraukan. Tetapi ternyata kata peduli itu digolongkan ke dalam kata kerja. Verb ya, yang artinya adalah menyatakan suatu perbuatan atau tindakan. Wow, waktu saya mempelajari kata peduli ini lebih dalam lagi, ternyata tidak hanya kita melihat, kita memperhatikan saja, menghiraukan saja, atau mengindahkan saja. Tetapi di sana itu adalah kata kerja yang harus ada nyata yang namanya perbuatan atau tindakan. Jadi kalau kita peduli satu dengan yang lain, kalau kita peduli satu dengan yang lain, kita tidak melakukan tindakan, kita tidak melakukan perbuatan, itu belum peduli. Amin. Nah, di dalam jika kita mendalami kata peduli lagi, saya coba mendalami lagi Bapak Ibu, kata peduli ini, maka kita akan menemukan di dalamnya yang namanya kata belas kasihan. Orang yang peduli tidak mungkin dia tidak punya belas kasihan. Orang yang peduli dia tidak mungkin punya sesuatu yang tidak ada rasa belas kasihan. Ya, kalau di sini kita lihat apa itu belas kasihan,
Di sini jelas katakan belas kasihan adalah perasaan yang muncul ketika Anda dihadapkan dengan penderitaan orang lain. Dan termotivasi untuk meringankan penderitaan itu. Ada kata-kata termotivasi untuk meringankan penderitaannya. Nah kalau kita cuma ngeliatin, kalau kita cuma memperhatikan, kalau kita cuma menghiraukan, kalau kita cuma mengindahkan, kira-kira kita bisa gak meringankan beban orang tersebut? Kira-kira bisa gak kita meringankan penderitaan orang tersebut? Tentunya tidak Bapak Ibu. Tentunya tidak. Tapi harus ada action, harus ada perbuatan yang kita lakukan. Maka motivasi ini akan berbuah kepada yang namanya tindakan. Belas kasihan berbeda dengan empati Bapak Ibu ya. Belas kasihan next. Belas kasihan itu, ini belas kasihan sedikit ya. Saya seneng kadang-kadang kalau dikasih tema seperti ini. Saya senang untuk mencari gitu Bapak Ibu ya. Sebenarnya ayat ini di dalam firman Tuhan ini apa sih yang sebenarnya kan kalau kita baca bahasa Indonesia kadang-kadang agak buram tuh gitu ya kan. Maksudnya meaningnya apa sih gitu. Karena bahasa Indonesia tuh banyak sekali gitu ya. Tapi sini jelas belas kasihan itu adalah splagnos ya. Dan ini adalah kata dasarnya Bapak Ibu. Tetapi seringkali di Alkitab dipakainya slakchinomai. Ya kan ada somai-somainya gitu ya Bapak Ibu ya. Ingat aja kata-katanya ada somainya Bapak Ibu. Yang artinya kepekaan nurani yang mendorong untuk melakukan tindakan. Jadi kalau kita punya belas kasihan ada satu kepekaan di mana di dalamnya kita akan mendorong untuk kita melakukan. Kalau Tuhan Yesus melihat orang banyak kelaparan. Dia cuman kasihan deh lo gitu. Kira-kira apa yang terjadi Bapak Ibu? Orang itu tetap kelaparan, orang itu gak akan dapat makan. Tetapi karena belas kasihan itu yang di situ ditulisnya splagchinomai itu kepekaan dan mau menolong orang lain. Maka Yesus melakukan tindakan. Dan tindakan yang Yesus lakukan sekali lagi dia tidak bertanya berapa kemampuanmu, berapa yang kau punya, berapa segala sesuatu yang besar. Tetapi apa yang ada padamu? Itu yang Yesus kerjakan waktu dia punya belas kasihan. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian? Ya, kalau kita hanya berempati, next. Di sini dikatakan empati adalah kemampuan kita untuk melihat dari perspektif dan merasakan emosi orang lain. Hanya merasakan, ya. Satu kali di kantor ada temen nanya sama saya bilang kebetulan kemarin kami donor darah Bapak Ibu. Donor darah di kampus saya ikut, ternyata waktu dicek HB saya semuanya bagus Bapak Ibu, tensi saya bagus. Terus dia tanya, karena di situ ada pertanyaan apakah pernah menjalani bekam gitu ya, akupuntur atau tato gitu ya. Saya bilang, saya kelingkari akupuntur ya, saya bilang iya. Karena memang betul Bapak Ibu baru 2 minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu saya baru terapi akupuntur ya kan, tentunya ditusuk jarum. Ternyata saya nggak boleh Bapak Ibu, itu harus minimal sebulan ya, atau kalau di tempat tradisional 3 bulan Bapak Ibu. Kalau di rumah sakit terapinya karena jarumnya dianggap steril. Tetapi kalau di tradisional dianggapnya takutnya jarumnya nggak steril, darah saya terkena hepatitis A, B, C dan HIV karena mereka akan rugi. Karena kantong darah itu katanya mahal, adanya cuma di luar negeri ya. Dan juga waktu mereka sudah terima darah kita, mereka harus cek darahnya itu apakah bebas dari hepatitis A, hepatitis B atau HIV. Jadi mereka nggak mau ambil resiko karena dia tahu saya baru di akupuntur, saya nggak diizinkan. Kenapa Pak? Katanya ya kan, oh iya dok saya kena HNP, saraf kejepit. Oh ya sudah ya Pak, mungkin nanti next time 3 bulan kemudian. Oh ya sudah nggak apa-apa. Teman kantor saya tanya, Pak David gimana tuh rasanya? Ya kan kena HNP itu saraf kejepit, saya banyak dengar orang kena saraf kejepit kayak apa sih? Dia bilang, aduh jangan deh saya bilang gitu, sakitnya benar-benar. Mau ngangkat kaki aja, mau pakai celana aja susah banget. Oh gitu ya Pak ya, waduh berat, sakit banget ya Pak, sakit banget. Bapak Ibu, saya bicara dengan dia, ya saya mengalami tapi dia berempati. Dia merasa aduh berat banget ya, aduh sakit banget ya Pak. Sakit saya bilang, itu namanya empati. Dia hanya bisa merasakan emosi yang saya rasakan, bahwa bagaimana kalau dia sedang menyerang itu dari pinggang sampai kaki, sakitnya minta ampun Bapak Ibu. Mau ngangkat aja udah kagak bisa. Ya, mau ngangkat kaki segini aja nggak bisa Bapak Ibu. Itu sakitnya luar biasa, ngilu, sakit dan lain sebagainya Bapak Ibu. Dia cuman empati. Makanya kalau kita cuman empati pada penderitaan orang, pada kesusahan orang, pada keadaan sekeliling kita cuman empati, berarti kita cuman hanya merasakan saja Bapak Ibu.
Tapi kita tidak berbelas kasih. Mau melakukan satu tindakan Bapak Ibu. Nah inilah bedanya antara belas kasihan dengan empati Bapak Ibu. Kalau kita next lagi, mari kita baca dalam Lukas pasal 7 ayat yang ke-40 sampai 43. Lalu Yesus berkata kepada mereka, Simon, apa yang hendak kukatakan kepadamu? Sahut Simon, katakanlah guru. Ayat 41, ada 2 orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Ayat 42, karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Pertanyaannya Bapak Ibu, siapa yang di sini percaya kalau dosa-dosanya sudah dihapuskan oleh Tuhan Yesus? Waktu kita mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Waktu kita percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Siapa di sini Bapak Ibu? Yang percaya bahwa dosanya sudah dihapuskan. Siapa di sini? Amin. 3 orang, 4 orang, 5 orang, 6 orang, 7 orang. Oh yang lain? Enggak yakin Bapak Ibu dosanya sudah dihapuskan? Oh amin, oh ada suara amin, puji Tuhan. Berarti mengakui ya bahwa Bapak Ibu percaya dosa-dosa kita sudah dihapuskan oleh Tuhan. Waktu kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berarti saudara adalah orang-orang yang sudah merasakan kasih dan kepedulian Tuhan dalam hidup saudara. Betul apa tidak? Berarti kita semua sudah merasakan yang namanya kasih Tuhan, kepedulian Tuhan. Kalau tidak, maka upah dosa adalah maut. Kita yang harusnya masuk neraka, kitalah yang harusnya menderita seperti yang Yesus alami. Bahkan Yesaya bilang wajahnya sudah tidak berbentuk manusia. Kalau saudara lihat di Passion of the Christ, wajahnya masih kelihatan karena itu film. Nggak mungkin dibikin ancur-ancuran Bapak Ibu. Ya kan, yang ada ditangkap gitu ya. Tetapi sesungguhnya Alkitab, saya percaya kepada Alkitab. Bahkan wajahnya saja dikatakan sudah tidak berbentuk manusia. Bagaimana kalau wajahnya sudah tidak berbentuk manusia? Sudah rusak oleh karena siksaan. Nah inilah dosa, waktu dosa kita diampuni oleh Tuhan. Dia yang tanggung semua, segala kesalahan kita. Segala penyakit kita. Dia pikul di atas kayu salib. Dan kita sudah menerima yang namanya kasih dan kepedulian Allah dalam kehidupan kita. Kalau kasih atau cinta ini Bapak Ibu itu adalah sesuatu yang berharga. Betul gak? Kasih atau cinta itu adalah sesuatu yang berharga Bapak Ibu. Sesuatu yang bernilai, sesuatu yang menarik. Ya, sesuatu yang sangat berharga sehingga ada banyak seringkali orang memalsukannya. Betul kan ya? Sesuatu yang bernilai orang lain seringkali mau memalsukannya. Ya, coba Bapak Ibu lihat ya. Ada emas yang palsu gitu ya, kuningnya doang ternyata waktu dicek ternyata bukan emas yang asli ya. Atau ada tas yang mahal gitu ya. Apa tuh namanya Louis Vuitton kali ya. Harganya yang jutaan bahkan sampai ratusan juta gitu ya. Karena berharga, karena bernilai ya. Maka akan ada namanya yang palsunya gitu ya, yang dijual di pasar, yang hanya dengan harga 100.000, tapi ada tulisan LV-nya, Louis Vuitton-nya gitu ya, kita pakai orang juga nggak tahu gitu ya, asli apa palsu gitu ya, cuman kita beli di pasar proyek gitu ya, harga 100.000, ada banyak sesuatu yang berharga seperti cinta, seperti kasih, itu dipalsukan. Karena apa? Karena apa? Karena ada semua orang sesuatu yang menarik orang lain akan lakukan bagaimana untuk memalsukannya itu. Terutama saya nggak heran si iblis. Iblis sering sekali ingin memalsukan cinta itu. Seolah-olah kasih Tuhan itu buat kita tidak seperti orang lain rasakan. Seolah-olah iblis buat kasih Tuhan, cinta Tuhan kepada kita tidak seperti apa yang dialami Ibu Meti tadi. Kok saya nggak ngalami seperti Ibu Meti pertolongan Tuhan? Kok saya tidak mengalami seperti apa yang dialami Pak David? Loh, kok saya nggak mengalami kepada si A? Kok saya tidak mengalami seperti yang dialami oleh si B? Kita seringkali berpikir bahwa segala sesuatu yang kita alami, bahwa kasih Allah adalah palsu bagi kita. Kepedulian Allah adalah kepura-puraan. Karena orang lain merasakan, kita tidak merasakannya. Hati-hati Bapak Ibu, ini adalah tipu muslihat si iblis. Ini adalah kerjaannya dia. Mau membuat kita
jatuh, mau membuat kita terperosok. Sehingga akhirnya kita mengatakan, Tuhan mah pilih kasih. Dia ditolong, saya enggak. Dia disembuhkan, saya enggak. Bapak Ibu, kasih Tuhan adalah kasih yang murni. Cinta Tuhan adalah cinta yang murni kepada kita. Dia sudah buktikan 2000 tahun yang lalu. Dia tergantung antara langit dan bumi. Dia menderita bagi kita. Karena dia mau memberikan kasih itu kepada kita. Karena dia mau memberikan kepedulian itu kepada kita. Dan sudah seharusnya orang yang merasakan kasih Tuhan dalam hidupnya adalah orang atau kandidat yang tepat untuk membagikan kasih itu kepada orang lain. Kalau kita sudah menerima kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah menerima kepedulian Tuhan dalam kehidupan kita. Sudah seharusnya lah kita menjadi orang, menjadi kandidat yang kuat, yang tepat untuk kita berbagi lagi kepada orang lain. Gereja adalah tempat yang terbaik untuk kita menerima kasih Tuhan dan mempraktekkannya di dalam kehidupan kita. Gereja adalah tempat yang tepat untuk kita melakukan hal itu, Bapak Ibu. Kita baca Ibrani pasal 2 ayat 16 sampai 18. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihi, tetapi keturunan Adam yang ia kasihi. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Supaya ia menjadi imam yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah dan menamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihi. Malaikat-malaikat tidak dikasihi oleh Tuhan. Tapi di sini dikatakan tetapi keturunan Abraham. Kitalah yang dikasihi oleh Tuhan. Malaikat berdosa, Tuhan buang. Tuhan tidak cari malaikat. Tuhan tidak mau mati bagi malaikat. Tuhan buang. Contoh si Lucifer. Dia berdosa terhadap Allah, dia buang. Tetapi manusia berdosa. Dia cari dan dia berikan hidupnya. Itulah sebabnya maka segala sesuatu ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Yesus mau disamakan bukan dengan malaikat. Yesus mau disamakan bukan dengan para malaikat itu. Tetapi Yesus mau disamakan dengan kita, saudara-saudaranya. Dengan kata lain bahwa Yesus sudah menjadi manusia. Dia menjadi manusia. Dia turun ke dalam dunia. Dia sama seperti kita, Bapak Ibu. Dia sama mengambil wujud sebagai manusia. Dia mau disamakan bukan seperti malaikat. Tetapi dia mau disamakan seperti manusia. Supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan. Yang setia kepada Allah untuk menamaikan dosa seluruh bangsa. Oleh karena itu ia sendiri menderita karena pencobaan. Maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Yesus inilah luar biasa dan dahsyatnya Allah kita. Dia Tuhan yang menjadi manusia. Dan seringkali ini menjadi olok-olok bagi orang di luar sana. Kok Allah ada sih jadi manusia? Sebenarnya manusia apa Allah? Masa Allah jadi manusia? Ada banyak logika yang di depan sana tidak mengerti, tidak memahaminya. Bahkan menjadi olok-olok bagi mereka. Tetapi Bapak Ibu, saya merasa bersyukur. Saya punya Allah yang menjadi manusia. Di sini dikatakan, sebab karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan. Sebagai manusia Yesus pernah menderita. Sebagai manusia Yesus pernah merasakan kesakitan seperti yang kita rasakan. Sebagai manusia Yesus pernah mengalami yang namanya ditinggalkan. Sebagai manusia Yesus pernah mengalami yang namanya fitnahan. Sebagai manusia Yesus pernah mengalami yang namanya dikejar-kejar. Sebagai seorang penjahat. Yang sebagai manusia Yesus pernah ditinggalkan oleh seorang diri. Yang lain merasa tidak peduli. Yesus merasakan seperti mungkin hari ini yang sedang kita rasakan. Kita ditinggalkan, tidak ada yang peduli dengan kita. Yesus Tuhan yang menjadi manusia, dia merasakan itu seperti yang kita rasakan. Dan Tuhan mau, di sini dikatakan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Kristus mau menolong kita. Kristus mau menolong karena dia tahu beban yang sedang kita pikul. Karena dia tahu beban yang sedang kita alami. Sehingga kalau saudara berkeluh kesah datang kepadanya, dia bisa mengerti apa yang saudara rasakan. Kesendirian, kesepian. Dia bukan saja mengerti, dia juga akan menolong saudara. Karena dia
tahu apa yang kita rasakan, sakitnya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, inilah sesuatu yang luar biasa. Yang kalau kita mengenal Allah kita, yang orang di luar sana mengejek, masa Tuhan jadi manusia. Tapi menjadi satu kebanggaan, menjadi satu ucapan syukur kita menyembah Allah yang hidup, yang turun dan merasakan. Kita tidak hanya berkeluh kesah, Tuhan tolong, kata Tuhan, tolong apa? Aku gak tahu. Tapi waktu kita berkeluh kesah, kita minta pertolongan, kita menyatakan kesakitan kita menyatakan penderitaan kita. Dia mengerti, dia memahaminya Bapak Ibu. Pastor Seth Roger mengatakan, don't run for him, but run to him. Waktu kita sedang mengalami masalah, kalau kita sedang mengalami sesuatu yang mengalami penderitaan, jangan lari daripada Tuhan. Tapi datanglah kepada Tuhan. Ada banyak orang berpandangan, wah saya sedang mengalami susah, saya sedang mengalami penderitaan, saya sedang berdosa. Oleh karena itu saya harus menjauhkan diri dulu dari Tuhan, saya harus menjauhkan diri dulu dari gereja, saya harus menjauhkan dulu dari orang-orang yang rohani, saya harus menyendiri dulu. Tidak Bapak Ibu, bukan seperti itu. Tetapi Tuhan mau waktu kita dalam masalah, kita dalam keadaan kesakitan, kita dalam kesusahan, Dia mau kita datang kepadanya. Di situ kita berkeluh kesah kepadanya. Bapak Ibu, Tuhan tidak expect kita seperti itu. Dia mengharapkan kepada kita untuk datang kepadanya, untuk berkeluh kesah kepadanya. Dan apa yang firman Tuhan katakan tadi di Ibrani, Dia siap menolong kita. Amin. Adakah hari ini Bapak Ibu yang sedang mengalami kesusahan? Next. Karena kita sudah terlebih dahulu menerima kasih Tuhan. Atau karena Allah sudah terlebih dahulu peduli kepada kita. Jadi kalau kita hari ini mengasihi orang lain, itu bukan karena kita sedang mencari pahala. Kalau kita peduli kepada orang lain, itu bukan berarti kita sedang mencari upah, mencari supaya masuk surga. Tetapi karena Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Karena Allah sudah terlebih dahulu peduli terhadap hidup kita. Mungkin kita nggak sadar. Waktu pertolongan Tuhan terjadi, yang pertama dalam hidup kita, yang kedua, yang ketiga, terjadi terus menerus terjadi. Waktu ada persoalan yang terakhir, waktu Tuhan biarkan kita untuk melewati lembah kekelaman. Di situ kita mulai menghilangkan, menghapuskan semua pertolongan Tuhan. Tetapi Tuhan sesungguhnya sedang menguji kita. Membuat kita kuat agar kita bisa menang menghadapi segala sesuatunya. Amin. Jadi yang pertama adalah karena kita sudah terlebih dahulu menerima kasih, kepedulian terhadap ketulian Tuhan, maka kita juga harus memberikan itu kepada orang lain. Mari kita buka dalam Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai 35. Firman Tuhan mengatakan gini, aku memberikan perintah baru kepada kamu yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula lah kamu harus saling mengasihi. Wow, seperti yang tadi saya katakan bahwa kita mengasihi, kita peduli sama orang lain bukan karena kita sedang mau mencari pahala. Kita bukan sedang mau mencari berkat, bukan karena kita mau masuk surga. Tetapi karena Tuhan sudah memberikan kasih-Nya kepada kita, dan Tuhan mau memberikan perintah yang baru kepada kita untuk kita saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku jikalau kamu saling mengasihi. Bapak Ibu, untuk menjadi murid Tuhan bukan berarti Bapak Ibu harus pakai kalung salib yang gede di leher gitu ya kan. Sehingga orang lain lihat, nih saya orang Kristen gitu ya kan. Atau di mobilnya gitu ya dikasih stiker, follow Jesus ya. Atau kata-kata rohani gitu ya, God bless you ya. Atau dikasih, ada yang mobilnya dikasih ayat-ayat Alkitab gitu ya kan. Bukan itu Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu gantung salib yang gede di rumah. Sehingga orang lain bilang, wah ini nih orang Kristen, wah ini nih murid Tuhan. Tidak Bapak Ibu. Tetapi yang Yesus mau, yang Yesus perintahkan kepada kita, untuk orang lain melihat bahwa kita adalah murid Tuhan dengan kita mengasihi. Dengan kita peduli kepada sesama. Itu. Sehingga orang lain akan melihat ini dia murid Tuhan. Ini dia pengikut Kristus. Bukan dengan aksesoris yang kita gunakan. Nah, berapa banyak dari antara kita Bapak Ibu yang sering kali kita melakukan peduli
Kita panggil dulu orang, ya sekarang lagi rame tuh di TikTok tuh ya kan. Saya lihat gitu ya rame di TikTok, ada orang kan mau pilek nih, mau pilek ya pemilihan legislatif nih ya kan. Ya bawa beras tuh sekarung 5 kilo ya, datang tuh ke rumah ya, rumah tetangganya yang kebetulan nggak mampu ketok-ketok, tok gitu. Oh iya, selamat siang Pak, oh iya selamat siang, kenalkan saya misalnya Bapak Ahong gitu ya kan, maaf yang Bapak ini gitu ya kan, Bapak ini gitu ya, oh iya Pak saya mau jadi anggota DPRD nih Pak, nanti kalau pemilu pilih saya ya Pak, ya kan. Wah, sebelum meninggalkan tempat foto dulu sama berasnya gitu ya kan. Foto dulu sama beras 5, ayo Pak sini Pak foto gitu ya kan. Wah yang punya rumah lumayan ya kan, dapat mendadak tiba-tiba beras 5 kilo lumayan ya. Ya foto lah gitu ya, jepret gitu ya kan. Udah bagus belum? Sekali lagi. Iya sebentar, Pak jempolnya Pak. Iya foto sama beras sama jempol gitu ya kan. Wah terkesan apa? Peduli sama rakyat kecil gitu ya kan. Nah setelah itu Bapak Ibu, bagus, dikasih lihat, oh ya udah bagus, mantap ya kan. Lalu dibukalah karung plastiknya itu. Bapak Ibu diambil gelas, seukuran segini Bapak Ibu, disendok. Ya, terus dikasih kantong bapaknya. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Semoga Bapak sehat-sehat selalu. Lalu dibawa lagi tuh beras 5 kilonya. Jadi ini cuma dikasih 1 gelas aja. Yang orang itu bingung, lah kiranya mau dikasih 5 kilo ya kan. Ternyata 5 kilonya dibawa lagi. Yang disendoklah 5 kilo dikasih segelas Bapak Ibu. Kan ada banyak orang seperti itu. Kepeduliannya adalah kamuflase. Kepeduliannya adalah kepura-puraan. Kelihatannya peduli, tapi sesungguhnya ada udang di balik lempeye. Bapak Ibu, kita sebagai anak-anak Tuhan, kepedulian kita, kasih kita tidak seperti itu. Yang harus nyata seperti yang Yesus lakukan. Harus nyata seperti yang Yesus kerjakan. Karena benchmark kita, tujuan kita, ya teladan kita adalah Kristus. Jadi yang kedua Bapak Ibu, yang kedua next. Di sini dikatakan peduli atau mengasihi sesama memungkinkan kita untuk menjalankan perintah yang baru yang Tuhan berikan. Tuhan memberikan perintah kepada kita hari ini untuk saling mengasihi. Di dalam kepedulian, kalau kita peduli satu dengan lain dengan kasih, apa yang akan terjadi? Maka yang kita lakukan seperti yang Kristus lakukan. Tapi kalau peduli seperti tadi orang yang mau nyapres ini, kepeduliannya terhadap orang-orang yang susah seperti itu, maka bukan itulah yang Tuhan mau. Bukan itulah perintah yang Tuhan berikan kepada kita. Next. 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai 7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, ia tidak membanggakan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan hal yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, ia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ayat yang ke-6, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kita lihat ayat yang ke-5, kasih itu ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ya, kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri. Wow, tetapi juga keuntungan, kepentingan orang lain juga. Hari gini masih mikirin kepentingan orang lain. Salah kali ini ayat Bapak Ibu. Saya mencatat, saya coba lihat terjemahan dalam bahasa Indonesia sehari-hari bilang gini. Next. Janganlah seorang pun berjuang untuk kepentingan dirinya sendiri saja. Setiap orang harus berjuang untuk kepentingan orang lain. Bukan kita nggak boleh berjuang untuk kepentingan kita Bapak Ibu. Tetapi jangan fokus, jangan mementingkan hanya kepentingan diri kita sendiri saja. Tetapi ayat ini bilang juga berjuang untuk kepentingan orang. Saling memberikan, saling mendahului memberi hormat, saling mendahului memberikan salam. Itulah yang Tuhan mau ya. Berjuang juga untuk kepentingan orang lain. Nah kepedulian ini lawannya adalah apa? Mementingkan diri sendiri. Kalau dalam kehidupan kita hanya mementingkan diri kita sendiri, maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Kita tidak disebut sebagai anak-anak Allah. Minggu kemarin Om Jo katakan ada poin-poin yang dikatakan kalau kita mengasihi, kita peduli, di dalamnya kita ada menasehati,
tidak menghakimi, ya kan, memberi teguran. Alkitab kata jelaskan, kalau kamu mengasihi seseorang, kamu harus menegur kalau orang itu salah. Dan saya juga baca di dalam Yehezkiel pasal 3 ayat yang ke-18 sampai 19 bilang gini Bapak Ibu. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata-kata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat supaya ia tetap hidup, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya tetapi akan menuntut pertanggungjawaban atas kamu. Jadi gini Bapak Ibu, kalau orang jahat melakukan kejahatan, kita tahu ya, dan kita tidak memperingati, kita tidak memberitahukan dia, kita tidak menegur dia, kita tidak mengajar dia, maka waktu dia mati, Tuhan bilang darahnya akan tumpahkan kepada kamu. Kesalahannya akan ditanggungan dalam hidup kita. Waktu saya baca ini, merinding saya Bapak Ibu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu dan tidak berbalik dari kejahatannya dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku telah menyelamatkannya nyawamu. Jadi kalau kita sudah menegur orang itu tetap apa ya, orang Chinese bilang bohwat gitu ya, susah dibilangin gitu ya kan, nggak ngerti dibilangin, dia tetap aja begitu, ya sudah, dosanya tidak kita tanggung. Lah, kalau kita tahu, kita tidak beritahukan, Tuhan bilang dosanya akan kamu tanggung loh. Tuhan akan minta pertanggungjawaban. Saya bertanya dalam diri saya, Tuhan dosa saya aja Tuhan yang tanggung. Masa saya nanggung dosa orang lain? Mau gak Bapak Ibu? Enggak kan ya? Dosa kita aja ditanggung sama Tuhan di kayu salib. Masa dosa orang lain kita tanggung? Itulah Bapak Ibu. Di dalam kepedulian kita gak bisa cuek. Kita gak bisa masa bodoh. Kalau kita lihat ada yang salah, kalau kita lihat ada yang gak benar, bukan menghakimi, tetapi menegur, menasihati, dan membuat atau memberikan motivasi untuk dia bisa kembali ke dalam jalan Tuhan. Itu adalah salah satu bentuk kepedulian kita juga dengan lingkungan. Tadi saya katakan bahwa gereja adalah tempat yang tepat untuk kita mempraktekkan yang namanya kepedulian ini. Kita menerima kepedulian dari Allah dan kita mempraktekkannya di dalam gereja. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita baca ayat yang terakhir, Galatia pasal 6 ayat yang ke-10. Firman Tuhan bilang gini Bapak Ibu. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Karena itu selama masih ada kesempatan. Kapan itu kesempatannya? Kapan? Sekarang. Bukan setelah pulang. Kalau setelah pulang keserempet motor, terus ditabrak truk, mati, hilang kesempatannya Bapak Ibu. Selalu katakan sekarang. Coba katakan Bapak Ibu, sekarang. Kapan kesempatannya? Sekarang Bapak Ibu. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah berbuat baik kepada semua orang. Tapi ayat selanjutnya, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Itu dari terjemahan bahasa Indonesia TB, terjemahan baru. Saya coba sedikit ini nih Bapak Ibu ya. Next. Nah, saya coba lihat dalam bahasa Inggris Bapak Ibu ya. Nah, itu dalam bahasa Inggrisnya dari New Life Translation mengatakan, therefore, whenever you have the opportunity, we should do good to everyone, especially to those in the family of faith. Especially to those in the family of faith. Terutama dengan keluarga. Bagaimana kita bisa mengasihi orang lain kalau kita saja tidak bisa mengasihi keluarga kita? Bagaimana kita bisa peduli sama orang lain, semua orang, kalau kita tidak peduli dengan keluarga kita? Dengan family, dengan keluarga yang terdekat dengan kita. Itu yang Alkitab katakan Bapak Ibu. Bukan berarti ada orang bilang, ayat ini bilang, egois banget orang Kristen. Ya kan, kata-katanya adalah, tetapi terutama kepada kawan-kawan seiman, yang lain gak usah gitu ya kan. Ya kan, kalau seiman aja kalau kita mau menolong, lu Kristen bukan? Bukan, gak bisa, Alkitab bilang gua harus seiman. Enggak, bukan itu Bapak Ibu. Tetapi jelas dalam bahasa Inggris katakan, especially to those in the family of faith.
keluarga yang terdekat dengan kita. Keluarga seiman adalah keluarga yang terdekat dengan kita. Tadi makanya saya katakan gereja adalah tempat yang tepat untuk kita mempraktekkan yang namanya kasih atau kepedulian itu. Bagaimana sekali lagi kita bisa mengasihi orang lain kalau keluarga kita sendiri kita tidak bisa kasihi. Tapi pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengasihi keluarga kita, family, kalau kita selalu berpikir menguntungkan diri sendiri? Enggak bisa juga. Oleh karena itu jelas sekali firman Tuhan, ya kan? Next, di sini dikatakan bahwa peduli satu sama lain atau mengasihi sama lain tidak mencari keuntungan diri sendiri. Waktu kita melepaskan egoisme kita, waktu kita melepaskan yang namanya mencari kepentingan diri kita sendiri, maka kita disitulah baru bisa bertindak. Kita bisa memberkati, kita bisa peduli, kita bisa mengasihi keluarga kita. Siapa keluarga kita? Mungkin keluarga di rumah, keluarga di gereja, keluarga besar yang seiman. Alkitab katakan yang seiman. Dan baru kita bisa mengasihi orang lain yang Alkitab katakan suruh semua orang. Jadi itulah Bapak Ibu, saudara-saudari tahapan dari kita. Sebagaimana kalau kita mau peduli, ya, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, ya. Dan ini adalah ayat yang hal yang terakhir, next. Jadi Bapak Ibu, kesimpulan penutup dari firman Tuhan pada hari ini adalah kepedulian yang didasari dari kasih yang tulus akan terwujud melalui perbuatan atau tindakan sederhana di dalam keseharian kita. Jadi kasih kepedulian itu akan terwujud melalui tindakan, melalui perbuatan yang kita lakukan dalam keseharian kita. Kita nggak minta tiba-tiba, oh iya karena saya mau peduli, ntar ya kalau ada banjir. Baru saya datang, saya peduli. Ntar ya kalau ada gempa, saya datang ke tempat gempa, baru saya peduli. Tidak. Tetapi di sini dikatakan hal yang sederhana yang bisa kita kerjakan. Di sekitaran kita, di keseharian kita. Apa yang kita bisa lakukan terhadap kepedulian itu. Lakukanlah, Tuhan katakan. Mungkin waktu kita melakukan kasih, waktu kita melakukan kepedulian terhadap orang lain. Ada hal yang mengecewakan, ya gak apa-apa Bapak Ibu. Jangan pernah mundur. Jangan pernah patah semangat, jangan pernah hilang untuk memberikan kasih atau peduli terhadap salah. Tetap terus lakukan bagian kita, biar Tuhan yang mengerjakan bagian kita. Sebelum saya tutup, ada satu cerita Bapak Ibu. Dan ini sebenarnya kesaksian. Ya, ada seorang bapak, ya, waktu dia datang ke ibadah di gereja, ya. Kan di gereja biasa diperingatkan untuk silent, ya. Maksudnya handphone kita di silent supaya tidak mengganggu gitu ya. Ada seorang bapak lupa silent HP-nya. Tiba-tiba bunyi, mana kenceng banget lagi. Gitu ya. Orang semuanya bergetar ya. Pendeta lagi khotbah ya. Handphonenya bunyi. Dia juga bingung ya kan. Ya namanya orang gugup, ya ada di kantong dia lupa ada di mana. Dia begini-begini ya. Bunyi terus sampai akhirnya pendetanya negur. Bapak, yang handphonenya bunyi. Lain kali Pak, kalau ibadah dimatiin. Mengganggu tahu gak? Oh iya Pak, maaf Pak pendeta. Ya lain kali awas ya kalau HP-nya dinyalakan lagi ya. Lalu selesai ibadah, dia salaman keluar. Sudah siap 2-3 orang majelis dan pengerja. Panggil Bapak itu. Pak, lain kali kalau ibadah seperti yang sudah ditulis Pak, matikan Pak, silent Pak suaranya. Supaya tidak mengganggu Pak. Bapak ini gimana sih? Wah habis domel-domelin. Ya kan, wah Bapak itu cuma minta maaf. Maaf ya Pak, saya lupa Pak, maaf Pak, lupa Pak, maaf. Ya udah, lain kali gak boleh ya. Bapak itu pulang ke rumahnya. Dia kecewa. Akhirnya dia pergi ke bar. Tahu ya bar ya? Tempat minum-minum alkohol gitu ya. Dia pergi ke bar karena dia sakit hati, kecewa. Ditegur sampai demikian rupa. Bukan saja sama pendetanya di khotbah, di mimbar, tapi juga sama majelis dan pengerjanya sama pelayannya ditegur. Satu kali dia lagi minum-minum di bar, dia nyempar ya, bahasa Jakarta apa sih? Nyenggol tuh botol, pecah botol minuman, ceprang aja gitu ya kan. Waduh, dia ketakutan Bapak Ibu, dia ketakutan gitu ya. Waduh, yang ada gue ditonjok nih, yang ada gue digampar nih, yang ada saya dimomelin nih sama security-nya ya kan.
Lalu tiba-tiba datanglah si pelayannya. Udah Pak, nggak apa-apa Pak ya Pak. Langsung datang lagi ada seseorang ya kan. Oh iya Pak, nggak apa-apa Pak. Wah langsung dibersihkan. Dalam sekejap pecahan kaca itu bersih Bapak Ibu. Orang itu udah siap-siap ganti. Ya Pak, maaf Pak, saya salah. Nanti saya ganti Pak, maaf Pak. Udah Pak, Bapak nggak apa-apa Pak. Bapak ada luka gak? Nggak ada. Lalu datanglah si manajernya. Ketemu Bapak Ibu. Pak, Bapak nggak apa-apa? Enggak Pak, nggak apa-apa. Pak maaf ya Pak, saya siap mengganti Pak. Botol yang saya pecahkan Pak dan beserta minuman yang masih ada, saya siap mengganti. Oh nggak perlu Pak, itu cuma kecelakaan. Bapak juga nggak mau kan hal itu kan. Yang penting kami berharap Bapak nggak apa-apa. Bapak dalam keadaan sehat, Bapak nggak terluka dengan apa. Bapak nggak terluka kan, nggak apa-apa. Dia panggil pelayan, kasih si bapaknya lagi minuman. Apa yang terjadi? Mulai saat itu dia tidak pernah pergi lagi ke gereja. Dia perginya kemana? Bisa jauh. Jadi apa yang kita petik dari semua ini? Ada sering kali kita menghakimi. Ada sering kali kita tidak punya kepedulian. Kita terlalu terlihatnya. Tuhan Yesus sendiri pun dengan seorang pemungut cukai. Dia tidak marah-marah. Kamu orang berdosa, kamu orang munafik, kamu orang gak benar. Masuk neraka. Yesus tidak lakukan itu. Tapi dia panggil. Hai Matius, turunlah. Gak ada yang protes Pak. Hai Matius, turunlah. Aku akan singgah di dalam rumahmu. Amin. Amin. Oh Sakius, puji Tuhan Om. Ada yang tahu Om. Saya pikir ada yang gak tahu Om. Saya bilang Matius. Luar biasa. Ya Bapak. Ya, waktu dia bilang, hai Sakius, turunlah. Aku akan bersama-samamu dalam rumahmu. Betapa Yesus mengasihi sekalipun orang berdosa. Masakah kita tidak mau mengasihi? Biarlah kepedulian kita terjadi dalam kehidupan kita senantiasa. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Don't run from Him, but run to Him. Jika engkau ada masalah, jangan lari tinggalkan Tuhan. Tapi datang kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat pujian. Haleluya. Oh, haleluya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Biarkan keyboard memainkan pujian ini. Mari Bapak Ibu. Sebelum firman ini ditutup. Sebelum kita keluar dari pintu ini. Gereja ini. Mari kita menyadari. Hari-hari ini seberapa kepedulianmu yang ada dalam hidup. Atau hari ini engkau hanya peduli dengan dirimu sendiri. Engkau gak peduli orang lain. Masa bodoh, cuek. Mungkin sampai tahapnya empati saja. Engkau tidak punya belas kasihan seperti Kristus punya belas kasihan. Bapak Ibu, kita dipanggil. Kita dipilih Allah dari sekian banyak orang untuk menjalankan perintah baru yang Tuhan berikan. Apa itu? Untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Untuk saling peduli satu dengan yang lain. Kalau hari-hari ini engkau hanya memikirkan kondisi keadaanmu saja. Engkau gak peduli, bodoh amat. Emang gua pikirin. Bapak Ibu,
waktunya, kesempatan itu masih ada. Kapan? Sekarang. Kalau kita mau berubah, bukan nanti, tapi sekarang kita berubah. Lepaskan yang namanya mencari kepentingan diri sendiri. Tapi kita mulai mau peduli dan berbagi. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, kasih-Mu sudah memenuhi kami Bapa. Kepedulian-Mu sudah kami terima dalam kehidupan kami. Kami mau menyembah-Mu dengan kami melakukan peduli satu dengan yang lain Bapa. Dan biar menampakkan kemuliaan-Mu. Ampuni anak-anak-Mu Tuhan, yang hari ini mereka masih egois, yang hari ini hanya mereka mementingkan diri mereka sendiri. Di dalam nama Yesus Tuhan. Hadirat-Mu hadirat kudus-Mu penuhi bait. Saya Tuhan bait-Mu Bapa. Saya Tuhan bait-Mu Jesus. Sekali lagi hadirat-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Kalau kami boleh mendengar firman-Mu hari ini, biarlah arah Roh Kudus sendiri mengajar kami dengan baik. Terima kasih Bapa. Kau memberkati Bapak David Yusmita dan keluarganya, anak-anaknya yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan ini. Biar kemurahan Allah boleh terus bertambah-tambah dan nama Tuhan terus dimuliakan. Para pelayan Tuhan yang terlibat di dalam kegiatan ibadah ini, Tuhan berkati mereka lebih dari apa yang sudah mereka punya, sehingga kemurahan Allah terus melimpah dalam hidup mereka. Umat Tuhan yang hadir dalam ibadah ini, terus Tuhan berkati dengan Roh Kudus yang diam di dalamnya, membimbing, mengarahkan untuk hidup senantiasa di dalam naungan kasih Tuhan. Kami menyerahkan semua dalam naungan Tuhan atas hari dan berkat yang Tuhan sudah nyatakan kepada kami hari ini. Biar kemurahan Allah boleh terus nyata. Terima kasih Bapa, segala puji dan hormat kami kembalikan kepadamu. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk, puji Tuhan. Hari ini saya agak bingung. Tadinya saya pusing juga. Pak David lagi mau bicara apa nih, saya lagi ngambil kesimpulannya susah nih. Tapi puji Tuhan terakhir saya boleh bisa mengerti ada 3 hal poin penting yang hari ini saya mau sampaikan kepada kita, jangan sampai kita salah. Karena dari awal sampai akhir saya tuh full attention, tapi itu saya sendiri sampai bingung juga ya. Tapi kemudian saya bisa mengambil satu kesimpulan penting, maka sebab itu saya percaya hari ini juga mungkin tidak lebih dari saya.
Nah mari saya ambil kesimpulannya begini. Kalau andai kata yang misalkan ada 2 orang. Si A dan si B. Ini yang Tuhan kasih tahu saya terakhir tadi. Ada si A dan si B dibilang. Satu, dia diberkati luar biasa. Apakah itu kepintarannya, apakah itu kekayaannya, apakah itu usahanya. Pokoknya dia berhasil hebat. Orang ini mengatakan puji syukur kepada Tuhan. Dia mengucap syukur dengan tulus mengucap syukur. Terus yang kedua, Tuhan kasih tahu lagi, ada satu orang menderita sakit penyakit yang luar biasa, kesakitan. Terus Tuhan jamah dia, Tuhan tolong dia. Dia mengatakan mengucap syukur luar biasa kepada Tuhan. Pertanyaan saya, dua-duanya mengucap syukur bukan? Iya. Yang mana yang saudara mau? Yang A apa yang B? Sakit. Dia disembuhkan mengucap syukur. Yang kedua, dia diberkati Tuhan mengucap syukur. Yang mana yang saudara mau? A apa B? Bingung kan? C saya katanya. Bingung. Yang A mengucap syukur, tulus mengucap syukur karena dia diberkati luar biasa. Yang satu sakit, sembuh, mengucap syukur juga. Yang mana? Itu kejadian buat kita semua normal. Betul ya? Normal. Kalau saya bilang, ya enakan gua gak sakit tapi mengucap syukur, tapi tulus mengucap syukurnya. Yang satu sakit, kita kadang-kadang juga sakit, disembuhkan juga, mengucap syukur juga. Nah mari, hari ini kita belajar satu hal. Bahwa yang penting pertama, kenali Tuhan dengan mengucap syukur apapun yang terjadi dalam hidupmu. Yang kedua, kita bisa peduli itu dengan satu, kalau kita bisa peduli mengenal dia dengan baik. Yang kedua, kita peduli kalau kita melakukan sesuatu, do something. Bisa menasehati, bisa tolong, bisa bantu dan sebagainya. Jalankan perintah Tuhan, itu yang kedua. Kita peduli. Yang ketiga, kita peduli kalau betul-betul kita, saya catat sini yang tarik, kalau kita menjalankan kasih Tuhan. Tadi perintah, sekarang kita kasihnya itu kita tetapkan dalam hidup ini. Dan jangan pilih kasih dalam menjalankan kasih. Utamakan prioritas yang bisa kita tingkatkan. Jangan kita berbuat sesuatu adalah untuk kepentingan diri sendiri. Lakukanlah dengan baik. Nah kiranya Tuhan memberkati. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih untuk Bapak David Yusmita yang telah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman itu terus merema dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk para pelayan Tuhan yang melayani kita hari ini. Dan terima kasih untuk yang di depan Asyir yang gak kelihatan. Bahkan untuk yang berdoa untuk ibadah ini. Kami mengucapkan terima kasih. Pengumumannya tidak adalah cuma kebaktian, tetap seperti biasa minggu depan. Yuk kita mau persiapkan hati kita mau memberikan persembahan yang terbaik. Petugas persembahan, pelayan persembahan. Sebelumnya kita akan berdoa persembahan. Saya minta dengan hormat Bapak Stefanus Lukas untuk memimpin kita di dalam doa persembahan. Saat ini Tuhan kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas segala sesuatu yang Tuhan telah berikan, Tuhan limpahkan, Tuhan berkati kami, Tuhan menjaga kami. Terlebih Tuhan kasih karunia yang Tuhan terus berikan kepada kami sehingga kami mampu bekerja melakukan sesuatu hal dalam kehidupan ini Tuhan. Kami bersyukur apapun yang ada pada saat ini Tuhan. Baik itu kesehatan, baik itu berkat-berkat yang Tuhan limpahkan, baik itu keluarga yang baik dan seluruh orang-orang yang ada di sekeliling kami yang begitu mengasihi kami. Untuk itu Tuhan kami menyatakan bahwa kehidupan ini hanya ada di dalam Kau Tuhan, berkat itu di dalam Kau. Biar apa yang ada pada kami pada hari ini Tuhan, kami mengucapkan syukur atas semua itu. Dan biar kami dapat memberikan persembahan ini dari hati kami sehingga persembahan ini dapat menjadikan pelayanan di tempat ini lebih besar dan lebih besar lagi sehingga nama Tuhan dipermuliakan.
Pakai kami semua yang hadir saat ini Tuhan. Kau berkati apapun yang kami kerjakan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu Tuhan yang menguatkan kami, yang mengingatkan kami bahwa Engkau yang memiliki sesuatu di dunia ini. Kau yang akan membuka tingkap langit-Mu, berkat itu Kau curahkan bagi kami. Sehingga berkat itu berkelimpahan kami dapat memilikinya. Dan berkat itu untuk kemuliaan dan pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Bagi yang percaya semua katakan amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Segala puji dan hormat kepadamu ya Tuhan, Allah yang kekal, kudus dan mulia. Bahkan Engkau hidup di dalam kami. Kami bersyukur kalau kami boleh mengikuti ibadah ini dari awal sampai selesai. Kami tahu Tuhan Engkau terus membimbing kami. Kami akan kembali kepada kehidupan kami masing-masing. Kembali kepada keluarga kami masing-masing. Kembali kepada kehidupan kami. Yang bekerja Engkau bimbing dalam pekerjaannya. Yang berusaha Engkau pimpin usahanya. Yang melakukan fungsi tugasnya masing-masing di rumah tangganya Engkau pimpin dan beri hikmat. Apapun yang kami buat Bapak, kiranya Engkau sendiri yang terus memberikan kekuatan kepada kami. Sehingga semua boleh berhasil dengan baik. Kami menyerahkan Tuhan seluruh umat-Mu ini dalam pimpinan kuasa-Mu. Kiranya damai Tuhan boleh terus mengalir di dalam mereka. Dan berkat-Mu boleh turun ke atasnya. Kita angkat tangan sama-sama. Turunlah kiranya berkat Tuhan.
damai, sukacita, anugerah, kesehatan terus bersama dengan kita. Apapun yang kita buat boleh berhasil. Mulai dari keluargamu, pekerjaanmu, apapun usahamu, nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Yesus. Pergilah pulang dan jadilah berkat. Dan nama Tuhan dibesarkan. Haleluya. Shalom, shalom.